Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari di awal pekan ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Kita akan terus bertumbuh. Kita akan diteguhkan, bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Dan firman Tuhan adalah menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan juga sumber kekuatan kita. Melalui firman Tuhan, kita akan terus dituntun dan langkah hidup kita akan diteranginya. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, bahkan pemeliharaan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Dan pagi hari ini kami kembali mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya sampaikan dari Amsal 16 ayat 20. Saya bacakan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan siapa memperhatikan firman. Jadi memperhatikan lebih dari sekedar melihat, memperhatikan lebih dari sekedar membaca, ya. Memperhatikan artinya bahwa kita sungguh-sungguh, ya, bukan hanya membacanya tapi sampai merenungkannya, bahkan mengaplikasikan, menerapkan atau melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan kehendaki, ya. Siapa yang memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dikatakan ia akan mendapat kebaikan. Oh, semua pasti ingin mengalami hal yang baik. Pasti kita semua ingin mengalami kebaikan Tuhan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana kebaikan Tuhan bisa kita alami? Mari perhatikan firman Tuhan, ya. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nih, percaya kepada Tuhan bukan hanya dalam ucapan, tapi juga sampai ke dalam hati dan tindakan kita. Ya, artinya percaya dengan segenap hati, segenap kekuatan, sepenuh hati dan hidup kita. Kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada firman-Nya, dan kita memperhatikan apa yang difirmankan Tuhan. Maka segala hal yang baik boleh terjadi atas hidup kita. Ya, hati-hati ya, jangan sampai kita ini meremehkan firman. Ya, kalau meremehkan Tuhan pasti mendapat celaka. Tetapi kalau kita memperhatikan, mendapat kebaikan. Nah, saya sampaikan tadi memperhatikan lebih dari sekedar membaca atau sekedar istilahnya mau melihat saja. Tetapi harus lebih dalam lagi. Coba ini perhatikan. Dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perhatikan ya, jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan ya. Jadi ini bicara tentang perjanjian lama zaman Yosua dulu. Oke, ini bicara Taurat Tuhan. Dalam pengertian kita sekarang, kitab Taurat ini adalah bicara tentang firman Tuhan. Ya, jadi janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Ucapkan apa yang tertulis dalam kitab suci itu. Tidak cukup, bukan hanya diperkatakan. Renungkanlah itu siang malam. Nah ini, setiap saat siang malam renungkan firman. Ya, jadi bukan hanya dibaca, diucapkan, tapi sampai dihayati, direnungkan. Ya,
Tidak cukup sampai di situ, perhatikan selanjutnya. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Jadi bertindak hati-hati melakukan apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu. Ya, artinya melakukan firman Tuhan dalam kehidupan dengan berhati-hati. Ya, sebab dengan demikian perjalanan hidupmu akan berhasil dan beruntung. Jadi kita akan mengalami kebaikan Tuhan kalau kita senantiasa memperkatakan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi kunci untuk mengalami kebaikan Tuhan itu adalah memperhatikan. Dalam pengertian memperhatikan lebih dari melihat dan membaca, tapi sampai merenungkan, bahkan melakukan dalam kehidupan. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan ini menjadi satu hal yang sangat-sangat penting bagi orang percaya. Karena firman Tuhan ini sesungguhnya adalah yang menjadi petunjuk bagi kita orang percaya. Ya, batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh, firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan juga ada begitu banyak pesan yang bisa kita jadikan pegangan dalam hidup kita. Janji-janji Tuhan begitu luar biasa. Ya, kita bisa pegang itu dalam hidup kita. Ingat bahwa apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi. Nah, karena itu jangan sampai kita meremehkan firman, tapi senantiasa perhatikan, jadikan itu pedoman bagi hidup kita, ya, supaya kita bertindak hati-hati, melakukan dengan hati-hati apa yang dikatakan firman Tuhan itu, supaya apa yang kita lakukan itu semua dalam penyertaannya, sehingga kita mengalami yang namanya keberhasilan, bahkan keberuntungan. Itulah kebaikan, ya, itulah hal-hal yang baik yang akan terjadi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mempercayai, memperkatakan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang kembali mengingatkan kami supaya kami senantiasa memperhatikan firman-Mu. Bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi kami mau memperkatakan, kami mau merenungkan, dan juga melakukan dalam hidup kami. Karena dengan demikian maka perjalanan hidup kami akan mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Itulah kebaikan yang boleh kami terima, yang boleh kami alami dalam hidup kami ketika kami senantiasa berpegang kepada firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus supaya kami bisa melakukan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari ini hidup kami dalam bimbingan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.